ini izin Siliwangi, tolong saya juga siapa yang memakai panca indera atau sebut kebatinan, lihat ini benar dibilang mau Siliwangi atau maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sarang saha Siliwangi mau. Saya tidak bisa. Saya malu. Kenapa mesti malu, Aki? Raja ya. Udah hadir di sini berarti. Aki, maaf ya. Mohon maaf saya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkuatlah akidah kita. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini kita spesial eksklusif kedatangan tamu yang istimewa ya, dari langsung keturunan dari yang Prabu Siliwangi, yang mana beliau datang jauh-jauh sengaja menemui kita, saya terutama saya, ada Kartika Hiro TV, Mesa Silina, sama Bang Nur Yaman Channel. Nah, jadi mungkin beliau ini adalah salah satu subscriber kita yang sering sekali menonton video-video kita tentang pergoiban dan tentang Prabu Siliwangi. Nah, jadi beliau katanya terpanggil ingin menyampaikan sesuatu. Jadi mungkin kita dengarkan apa sebetulnya maksud dan tujuan beliau datang menemui kita. Dan mungkin sebelum menyampaikan apa yang mau disampaikan, mungkin memperkenalkan namanya terlebih dahulu bersama Kang siapa, Kang? Kang Nasir. Dan di sebelahnya ini ada anak indigo sama Areza. Arizal. Jadi Arizal ini adalah anak indigo dan ini gurunya ya berarti ya, ahli pakar spiritual. Jadi beliau juga sering mengobati, berarti apa? Sering mengobati untuk orang-orang yang membutuhkan mungkin bantuan, khususnya itu hal-hal tentang gaib mungkin seperti itu, Pak. Dan bahkan Bapak juga bisa apa namanya, kalau musim pemilihan calon kepala desa bisa membantu atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Saya ya, dalam bidang politik, secara bilangnya nerawang. Oh, nerawang. Nerawang ada nggak bagian misalkan seseorang, tapi kan harus tahu dulu orangnya. Ya, alhamdulillah tetap saya hakikatnya Allah, syariatnya yang diberikan kepada saya, alhamdulillah terlaksana. Yang meminta didoakan itu semampu saya, yang selalu dikerjakan. Cuman ya itu sekarang ini ya alhamdulillah ada yang Lagi diusahain. ini, maaf saya tidak bisa komentarkan karena Pribadi. dirahasiakan. Mungkin lebih ke maksud dan tujuan saja Pak gitu ya. Ya. Kalau ini Pak untuk kerugian berarti bisa. Insya Allah di luar non medis, medis insya Allah. Bahkan ya saya suka praktek di rumah. Oh, buka Kadang-kadang- praktek. Ya, kadang-kadang dipanggil yang sakit atau pusing, cukup begini aja. Ya, insya Allah. Atau yang kena guna-guna misalkan bisa. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin nanti untuk kalau ada yang teman-teman yang lihat yang perlu dengan Abah Nasir, mungkin bisa kontak kita di deskripsi ya. Mungkin selanjutnya kita pengen tahu maksud dan tujuan Abah Nasir datang menemui kita tuh, Bah. Ya, saya melihat konten saudara yang kita membuka goib
Kan kadang-kadang disalahgunakan versi Siliwangi itu memang macam-macam banyak. Siliwangi itu kadang-kadang kan ada seperti harimau, itu sebenarnya jin. Oh, jin. Kalau ini maaf ya, bukan saya pamer atau sombong, tidak. Membuktikan ini jin Siliwangi. Tolong saya juga, siapa yang memakai panca indera atau sebut kebatinan, lihat ini benar dibilang mau Siliwangi atau maaf. Assalamualaikum. Mau Siliwangi hadir dengan hadirnya jin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nur Rasulullah Muhammad SAW hadir. Saya perlu diperlihatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sarang saha kami. Siliwangi mau, Iya sarang sang raja pangitan ya. insya Allah, insya Allah ya bisa dibilang raja, tapi udahlah. Ini Siliwangi yang pernah ditaklukkan oleh Siliwangi, Prabu Siliwangi. Sewaktu di kerajaan, dia berjalan di dekat sekelompok jin, itu jin mau. Mau bodas berarti api. Ya, Oh berarti ini jin maung yang ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi. ya. Oh berarti klarifikasi tadi bukan Prabu Siliwanginya berarti ini yang masuk ya. Ya insya Allah nanti juga akan bicara nanti. Biar tahu semua orang, jangan disalahgunakan. Mau itu macam-macam, tergantung siapa yang ditipiskan, siapa yang nurut pada seseorang. Maka kita harus kuat akidah, keimanan kita harus pasrah kepada siapa yang menciptakan mau ini Siliwangi. Makanya tolong, ciri-ciri Siliwangi itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah itu Islam. Misalkan gini, tolong Siliwangi, jin mau Siliwangi, kalau Anda benar-benar Islam, tolong ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba artinya jelaskan biar tahu di dalam konten yang melihat apa artinya syahadat. Kita bersaksi harus mengakui yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu karena disaksikan setiap langkah, setiap berjalannya disaksikan oleh Allah, itu harus yakin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah itu kekasih Allah, utusan Allah. Untuk apa? Merubah akhlak manusia, akhlak jin, akhlak seperti kayak kita. Tolong siapa yang suka ketitisan, kerasukan atau kesurupan, maka itu Siliwangi. Kalau orang Sunda, Sampurasun, itu bahasa Sunda, menjawabnya lampes. Tapi kalau Islam misalkan kita kesurupan atau ketitisan, Assalamualaikum, langsung menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau langsung zikir kepada Allah, itu sudah Islam. Atau selawat, insya Allah itu sudah Islam. Berarti ini kita yang lagi komunikasi ini sama Maung Siliwangi berarti ini. Insya Allah, insya Allah. Ini yang Maung Bodas bukannya ini? Ini lihat Bodas, mungkin ada orang yang
panca indera atau kebatinya panca indera keenam pasti bisa melihat, biarpun dia menyuruh atau menetes kepada seseorang. Kepada saya mungkin kelihatan, kalau dilihat nggak dengan kebatinan atau panca indera keenam atau lebih. Nah, ini kebetulan Aki lagi hadir ya. Nah, kita mau tanya, kita kan keseringan ngonten-ngonten apa itu menarik benda pusaka, terus memanggil khodam-khodam. Nah, barangkali Aki mau berpesan tuh ke kita, khususnya buat para penonton juga yang mungkin kebanyakan juga orang-orang yang mempunyai kelebihan mata batin atau Ki. Kalau pusaka yang punya Pajajaran atau Siliwangi, Ujang itu nggak bisa, yang aslinya nggak bisa sembarang orang. Kalau dia ada bagian dari untuk mengasih dari Siliwangi atau maunya, tak usah dicari. Datang sendiri ya, Bu? Insya Allah datang sendiri dengan sendiri. Nah, itu rezeki jalannya atau perjalanannya Siliwangi. Ujang yang asli sebenarnya tolong di dalam konten ini lihat Ujang ada bukan suatu wujud atau fisiknya, tapi lihat di dalamnya ada enggak Ujang. Jadi wujud atau dari badan seseorang. Yang saya lagi netis lihat. Berarti sekarang lagi ada kujangnya, Ki. Insya Allah nanti dikasih tahu. Maaf, saya pingin bersatu atau maunya atau khodam Siliwangi kita bersatu. Maka kalau dibilang kata orang Sunda silih asa silih asu, sebatkan sengit maka sebatnya, atau dibilangnya Siliwangi silih sengitan kukalakuan anu alus silih nikahnya nikah asli ulah. Itu ya bisa dibukakan sekelumit dari perjalanan mau Siliwangi. Mohon maaf, Ki, saya ada satu lagi pertanyaan. Nah, ini kan kebanyakan orang juga mempunyai katanya khodam-khodam Maung Siliwangi. Nah, itu yang tersebar itu sebetulnya masih itu juga atau emang khodamnya itu banyak atau maungnya itu banyak atau gimana? Maunya memang banyak karena tolong dari Baros Ano yang di Panjalu itu ada khodam Siliwangi, Maung juga ada situ. Di Sancang ada. Sebenarnya Siliwangi itu dipakai lambangnya tetap oleh TNI. Itu izin sebenarnya, cuman izinnya merupakan harimau. Yang terkenal dengan Wangsit Siliwangi ya begitu? Ya. Kadang-kadang kita dulu atau tapa atau datang ke seseorang diberi gerah delima atau keris atau kujang, belum tentu melihat apa itu Siliwanginya atau jin atau maunya Islam, belum. Itu yang dikhawatirkan. Makanya ya macam-macam versi Siliwangi itu banyak. Siliwangi yang asli sebenarnya sudah mereka sudah tauhid, maka maunya juga sudah mengikuti Siliwangi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Islam, seluruhnya cinta ke manusia. Maka situ dibilang kata orang Sunda silih asa silih asu.
Masalah agama itu keyakinan hak masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Tolong siapa yang mempunyai Maung Siliwangi atau Pemacan, tolong pergunakanlah di jalan yang baik, kita di dunia bisa bicara. Nanti kita akan minta pertanggungjawaban. Mohon maaf dengan perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ki, sebentar Ki. Ini kalau misalkan kan kita kalau ngonten selalu memanggil gitu, terus menarik benda-benda pusaka milik Prabu Siliwangi, itu gimana Ki? Tersinggung atau bagaimana maksudnya? Marah enggak gitu? Marah enggak gitu. Kalau kesinggung, memang saya kan bukan Siliwangi, cuman kan maunya. Lihat, kalau bicara pasti tangannya begini. Itu kontrol, siapa yang dititis, siapa yang disuruh, atau siapa yang kedatangan maunya. Kalau orangnya, tubuhnya kuat, bisa bicara. Tapi lihat, tangannya, duanya pasti tangan yang limanya. Lihat, begini. Mencengkram gitu ya? Iya, itu kan mau. Berarti kalau misalkan kalau sang Prabunya nggak bisa dipanggil, berarti yang datang mungkin hanya panglimanya ya Kak ya? Insya Allah. Bisa. Insya Allah nanti juga kalau kan bisa Siliwanginya. Saya tidak bisa. Saya malu. Kenapa mesti malu, Aki? Raja ya. Oh. Udah hadir di sini berarti. Aki, maaf ya. Mohon maaf, saya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkuatlah akidah kita. Berseringlah membaca salawat dengan ikhlas karena Allah. Biar kita sama-sama menghadap Rasulullah, menghadap rahmat Rasulullah. Kaulah mau Siliwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini yang datang masih maunya apa udah pergi? Ya tadi barusan udah. yang bicara udah sadar. keluar. Oh, udah sadar ya? Ya. Terus bentar, Ki. Saya ini ada pertanyaan karena di luar itu ada persepsi ya, Ki ya. Ya. Ada persepsi bahwa Siliwangi itu muksanya gitu, maksanya itu nggak masuk Islam. Ada persepsi seperti itu. Ya. Tapi ini yang benar justru ini yang mana? Apa benar-benar Kita juga masih bingung gitu ya. muksanya itu dalam kondisi Islam atau memang masih agamanya yang dibawa ke agama keturunan beliau gitu? Ya. Yang benar yang mana, Ki? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir Siliwangi. Sukmanya, bukan roh yang satunya. Roh satu siapapun yang bisa memanggil roh yang satu nggak akan bisa siapapun. Nggak bisa. Karena roh yang satu, maaf, kita harus perjelaskan. Kalau roh yang satu bisa dipanggil, misalkan di dalam kubur atau di dalam barjah, dia harus bercerita, atau kalau disiksa lagi harus bisa menceritakan lagi disiksa, atau nikmat kubur atau nikmat dalam badan harusnya bisa menceritakan keadaan situ. Maka roh yang satu nggak bisa dipanggil siapapun. Berarti yang bisa dipanggil hanya korin berarti ya? Kadang bisa korin, jin korinnya. Kita lahirkan jin korin. Jadi sama, yang siapa yang lahir itu jin korin. Makanya Sukma Siliwangi bisa dipanggil. Atau ilmunya, atau khodamnya, atau eleginya bisa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikhlas roh kita yang ada di diri kita. Mari kita bertalkin nafas kita, hati kita, pikiran kita. Siapa yang mau dipanggil? Oke, maaf. Tadi pertanyaan saya yang tadi bagaimana? Yang itu apa raja? Rasanya itu Islam atau kondisi masih agama keturunan beliau? Islam. Berarti berhasil Sayyidina Ali mengislamkan beliau itu. Bukan Sayyidina Ali. Siapa? Pembukaan Santang. Itu yang masuk Islamnya Siliwangi itu sewaktu nikah Oh, sama Subang Larang. Oh, udah Islam berarti. Udah Islam. itu kan berarti prasyarat untuk diminta sama Syekh Nurjati. Hasan. Betul kan? Syekh Nurjati kan? Bukan. Bukan. Di Karawang siapa tuh? Syekh Kuro. Hasan benar Hasan. Ya dibilangnya Syekh Kuro masih ada. Iya. Itu asli yang diceritakan oleh Ustadz siapa? Hidayat apa siapa tuh? Itu asli. Berarti kan beliau itu kan minta untuk dinikahkan dengan Subang Larang, cuman gurunya itu Syekh Kuro, siapa? Ya, Syekh Hasan. Kuro ya. itu apa untuk masuk Islam dulu kalau mau menikahi Subang Larang gitu kan? Ya, betul itu persis. Harus masuk Islam, harus menunaikan ke Mekah, haji, meminta suatu apa? Tasbih. Nah, udah. Itu. Maka situlah itu murid Syekh Kuro Subang Larang. Maka di situ anak dari Subang Larang itu sudah masuk Islam, makanya tolong Syarif Hidayatullah siapa keturunannya? Cucunya. Banyak sih sebenarnya sudah menjadi wali. Berarti kan yang tiga putranya Syekh Syarif, putranya Subang Larang yang dari Prabu Siliwangi itu satu Baku Cirebon, Ya, Pangeran Cakrabuana, Raden Walang Sungsang. Kian Santang. Raden Walang Sungsang, terus yang kedua Kian Subang Santang. Rara Santang, Kian Rara Santang. yang kedua Rara Santang, dan yang ketiga Kian Santang. Prabu Kian Santang. Betul itu Ki? yang perempuan itu Rara Santang. Ya, semuanya itu udah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Ya, Berarti benar Islam. Berarti kalau udah masuk Islam. Ya, makanya Siliwangi itu enggak, kalau di bahasa Sunda tuh apa, nyurup itu nggak bakalan kuat kalau kesurupan Berarti Siliwangi yang aslinya. mohon maaf ini yang hadir siapanya? Dengarkan dulu. Oh iya. Oh iya. Mohon maaf ya. Dengarkan dulu. Orang yang titisan atau kedatangan Siliwangi dalam tubuhnya bisa jadi bicara. Kadang-kadang kalau dia bisa menasihati, bisa. Karena siapa? Tolong saya nggak bisa mengaku saya Siliwangi. Tapi tolong siapa yang panca indera atau batinnya Kuatnya. melihat kepada tubuh seseorang ini, siapa yang bicara? Mungkin ada di komentar ya. Yang lihat itu. Mungkin yang panca indera atau batinnya mungkin kelihatan. Masya Allah. Makanya titip tolong hati kita, napas kita zikir kepada siapa? Kepada Allah. Lebih jelas nanti juga kelihatan. Tolong saya tidak bisa mengaku saya Siliwangi, enggak. Tapi tolong yang merasa ketitisan bisa merasa punya hodam Siliwangi atau dengan
izinnya atau maunya. Tolong siapa yang lagi bicara di hadapan kamera. Ya mungkin bagi teman-teman semua yang tadi Abah sebutkan yang merasa punya kelebihan dan mempunyai khodam Siliwangi bisa disebutkan di komentar ya. Mungkin seperti itu ya Ki ya. Ya. Minta penjelasan. Mungkin Siliwangi atau ya sebenarnya nggak mau dibilang Siliwangi. Tapi tolong lihat bukan secara wujudnya. Kalau sewujudnya ya anak ini, tapi yang di dalamnya siapa? Tolong siapa yang mempunyai khodam Siliwangi atau maunya, tolong perbaiki akidah, perbaiki keimanan kita, biar kita tidak sengsara di dunia, tidak sengsara, kita bakalan mati. Benar Pak, benar. Bakalan mati. Akan ditanya siapa kita di hadapan Sang Holy Allah. Oke Ki, terima kasih. Mungkin dirasa cukup. Barangkali Aki mau pamit atau ada pesan untuk terakhir untuk disampaikan. Maaf sekali lagi, siapa yang melihat konten ini, tolong kasih tahu orang ini siapa yang lagi bicara di hadapan. Dia pun nggak tahu. Insya Allah. Karena versi Siliwangi itu macam-macam. Kadang yang bilang ada Hindu. Iya. Biarin, itu kan keyakinan masing-masing. Suka-suka ya Pak. Iya. Tapi tolong siapa lihat bukan dengan mata kita, batin kita, Tuh. dengan panca indera kita, dengan keketahuan kita. Nggak ada apa-apanya di hadapan Rasul. Insya Allah. Betul Pak, betul. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wasiatnya sangat dalam sekali. Mungkin bagi para penonton semua yang mempunyai kelebihan dan yang merasa punya khodam Siliwangi, nanti bisa tulis di komentar. Dan bisa saja ini konten ini bisa menjadi ajang mempersatukan semua para keturunan Raja Siliwangi ya. Ya, insya Allah. Soalnya saya pernah dengar nanti katanya menjelang Indonesia maju, semua keturunan dari Prabu Siliwangi akan berkumpul katanya. Insya Allah. Nah, mungkin ini salah satu bintik atau detik-detik ciri-ciri yang nanti semua keturunan Prabu Siliwangi akan bersatu. Nah, mungkin di akhir video saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Abah Nasir dan juga Rijal ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat. Ambil sisi baiknya saja dan buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.